Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para santri dan jamaah sholat maghrib Pondok Pesantren Hidayatullah yang insyaallah semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Umdatul Ahkam. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sujud sahwi ya, hukum-hukum yang berkenaan dengan sujud sahwi. Dan hari ini insyaallah kita akan masuk ke bab yang ke-19, yaitu bab al-murur baina yaday al-musalli, berjalan atau lewat di depan orang yang sedang sholat ya. An Abi Juhaim Abdullah bin Haris bin As-Sammah Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul marru baina yaday al-musalli madza alaihi minal itsm lakana ay yaqifa 40 khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi. Wa qala Abu Nadhr la adri qala 40 yawman aw syahran aw sanah. Rasulullah SAW pernah berkata ya, sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Jadi kalau misalkan ada orang yang sedang sholat ya, kemudian kita berpikir untuk lewat di depan mereka tanpa memikirkan dosa atau yang lainnya, kita lewat gitu saja. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, maka itu dosanya dia lebih baik berhenti menunggu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun kalau orangnya itu tahu dengan dosanya. Maka di sini sebagian ulama menyebutkan bahwasanya melewati orang yang sedang sholat sehingga kita mengganggu dia yang sholat, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini mengajarkan kepada kita sebagai orang yang ingin melakukan sholat, maka dia harus menjauhi tempat-tempat di mana orang itu lewat. Itu pertamanya. Kita harus menjauhi tempat-tempat di mana orang itu lewat ataupun berjalan. Ya. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini mempunyai dua sisi. Kalau seseorang itu sholat di kerumunan orang yang sedang berjalan, ini kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Apalagi misalkan ketika haji. Ketika haji ini kadang-kadang ada memang orang sengaja sholat di depan orang yang sedang berjalan.
Contohnya di belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu kan di pusaran tawaf dia. Kemudian ada yang sholat di sana, ya, di belakang Maqam Ibrahim. Sedangkan orang-orang itu banyak, ya. Maka para ulama menyebutkan ketika orang sholat seperti ini, maka yang dosa adalah yang melakukan sholat, yang dosanya. Jadi tidak bisa orang yang sholat itu mencegah orang untuk lewat dengan hadis ini, karena dia melakukan sholat di lokasi di mana orang itu berjalan, ya. Atau misalkan kita ya, sholat misalkan di depan pintu itu, di depan pintu ini kan pintu keluar. Tahu-tahu kita sholat di tengah misalkan, ya. Maka ketika itu terjadi, yang berdosa adalah orang yang sedang sholat. Kenapa? Karena dia sholat di tempat di mana orang-orang itu berjalan. Tolong geser kipas, dingin, ya. Jadi seperti itu. Kemudian adapun misalkan orang itu sudah sholat pada tempatnya. Misalkan di sini ya, ini tiang, kita sholat di situ, ya. Tahu-tahu kita sengaja main dengan kawan kita. Kita jalan di depan dia sedang sholat. Tanpa ada uzur sama sekali, kita jalan saja, ya. Maka ketika itu kita itu sedang melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sengaja untuk lewat di depan teman kita yang sedang sholat. Maka di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa berjalan di hadapan orang yang sedang sholat hukumnya haram. Dan juga ketika kita sholat, maka harus menjauhi tempat-tempat di mana orang itu berjalan. Jangan sampai kita sholat di mana orang itu banyak yang berjalan. Adapun misalkan dalam keadaan uzur ya, paham keadaan uzur, misalkan terutama di Masjidil Haram, ya, terutama di Masjidil Haram. Kadang-kadang kita sudah sholat, tahu-tahu datang rombongan orang banyak. Nah, itu yang membuat orang-orang itu berjalan di antara kita yang sedang sholat. Maka kalau dalam keadaan yang sedang uzur, ya, berdesak-desakan tanpa ada unsur kesengajaan untuk lewat di depan mereka yang sedang sholat, maka dalam keadaan ini tidak menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya misalkan kita berada di Masjid Nabawi dan kita sedang antri masuk ke dalam Raudhah. Raudhah itu kata Rasulullah, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara, Waalaikumsalam, di antara rumahku dan juga mimbar Rasulullah SAW sholat itu ada taman-taman surga. Taman surga ini apa maksudnya? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan taman surga, dikomentari oleh para ulama. Taman surga itu maksudnya disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah di sana. Itu yang pertama. Taman surga yang kedua adalah berdoa di situ adalah tempat yang mustajab. Nah, ini pendapat yang kedua, ya, disunahkan untuk sholat sunnah, kemudian tempat itu adalah tempat yang mustajab. Pendapat yang ketiga bahwa memang nanti mimbar Rasulullah SAW itu akan menjadi tempat spesial di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga pendapat ulama. Maka sekarang kita lihat keadaannya, orang ketika masuk Raudhah itu ramai, ya,
bahkan dalam keadaan berdesak-desakan, antri. Kita ingin, misalkan kita tidak mau melewati orang sholat, tetapi orang-orang di belakang kita ini dorong-mendorong, dikarenakan padat banyaknya orang itu menyebabkan kita tuh terbawa arus, sehingga kita melewati orang yang sedang sholat. Ya, dalam keadaan ini kita tidak dianggap berdosa. Ya, dalam keadaan ini kita tidak dianggap berdosa. Begitu juga ketika kita sedang sholat di raudhah misalkan, ya, tahu-tahu datang gelombang orang yang sangat banyak, sehingga ketika kita sholat banyak orang yang lewat di depan kita. Ya, banyak orang yang lewat di depan kita. Maka keadaan ini juga tidak mengharuskan kita itu menghadang mereka. Ya sudah, karena memang keadaannya seperti itu. Ya, memang keadaannya seperti itu. Tapi semampu kita, kalau bisa ketika mereka sholat, kita berikan mereka itu, misalnya kita berikan kesempatan bagi mereka yang ingin melakukan sholat untuk sujud, untuk ruku dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi ada keadaan di mana kita itu tidak mau lewat, tetapi lewat, melewati orang yang sedang sholat. Dan ada keadaan di mana kita sholat, orang-orang itu lewat dengan sendirinya, walaupun kita sudah berusaha untuk menghindarinya. Ya, dikarenakan memang tempat itu adalah tempat yang mustajab dan disunahkan untuk melakukan sholat. Ya, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita sholat harus menjauhi tempat-tempat di mana orang yang berjalan, dan juga ketika kita melihat teman kita sedang sholat, saudara kita sedang sholat, jangan pernah kita berjalan di depan dia. Ya, jadi seperti itu. Dan hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi fal yadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Rasulullah SAW berkata, jika kalian sholat, kemudian kalian menghadap sesuatu ini apa maksudnya? Sutroh itu pembatas, paham ya? Pembatas. Jadi misalkan anak sedang sholat di sini, ini misalkan kamera ini, HP ini adalah pembatasnya. Ini pembatasnya, ya. Jadi wilayah kita sholat itu cuman dari tempat kita berdiri sampai sutroh itu, dan disinilah dilarang untuk dilewati. Adapun kalau orang berjalan di belakang sutroh ini, di belakang pembatas ini, maka tidak jadi masalah, maka boleh, ya. Maka di sini kita disunahkan untuk mengambil sutroh. Sutroh itu pembatas. Jadi jangan sampai kita itu sholat plong di depan kita itu udah apa lah. Harus ada pembatasnya. Ya, harus ada pembatasnya. Pembatas yang digunakan Rasulullah SAW di zamannya adalah aso, kayu. Rasulullah SAW taruh di depannya ketika beliau ingin melakukan sholat, ya, sebuah kayu. Kalau anak sekarang misalkan sholat di sini, maka yang menjadi sutrohnya itu adalah ini meja di belakang ini yang menjadi sutroh. Jelas ya? Jadi tidak boleh melewati depan imam, ya,
kecuali dia melewatinya di belakang meja ini, berarti lewat belakang masjid berarti, ya. Ataupun misalkan ada seseorang yang sholat menghadap tiang ini, maka antara tiang dengan dia sholat tidak boleh dilewati, dan boleh melewatinya di belakang tiang. Ya, di belakang tiang ini tidak jadi masalah, mau lewat tidak jadi masalah. Ya. Jadi hadis ini mengajarkan kita untuk mengambil sutroh, pembatas ketika sholat. Ya. Para ulama berbeda pendapat apa hukumnya. Hukum menggunakan sutroh ketika sholat. Ya. Pendapat yang pertama adalah mereka menyebutkan wajib menggunakan sutroh. Dan kalau tidak menggunakan sutroh, maka sholatnya sah tetapi dia berdosa. Ini masyhur di pendapatnya Imam Ahmad. Masyhur ini di pendapatnya Imam Ahmad. Ya. Masyhur di pendapat Imam Ahmad. Jumhur ulama Syafi'i, kemudian Maliki, mereka menyebutkan bahwasanya sutroh itu hukumnya sunnah saja. Sunnah. Artinya kalau ada orang yang sholat tanpa pembatas, artinya plong, di depannya itu tidak ada apa-apa, plong, maka sholat dia tetap sah dan dia tidak berdosa. Dan ini mazhab jumhur ulama. Ya, ini mazhab jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama. Kemudian Imam Malik menyebutkan makruh hukumnya menjadikan orang yang hidup sebagai sutroh. Paham tak? Menjadikan orang yang hidup sebagai sutroh. Contoh misalkan anak duduk di sini ya. Misalkan ana duduk di sop depan. Di belakang ana ada orang sholat. Menjadikan ana sebagai sutroh dia. Yang seperti ini dimakruhkan oleh Imam Malik. Ya. Yang seperti ini dimakruhkan oleh Imam Malik. Ya. Jadi makruh tapi tidak berdosa. Tapi sebagian ulama menyebutkan boleh, tidak masalah. Kita menjadikan teman kita itu sebagai sutroh. Paham? Ya, kita menjadikan teman kita itu sebagai pembatas. Ya. Jadi kalau anak bilang sutroh, sutroh itu apa? Sutroh itu pembatas untuk sholat, itu aja. Ya, sutroh itu adalah pembatas untuk sholat. Ya. Pembatas untuk melakukan sholat. Kemudian kalau kita sudah melakukan kita sudah memasang sutroh, kita sudah sholat menghadap sutroh, tahu-tahu masih ada orang yang ingin lewat di depan kita. Ya, masih ada orang yang ingin lewat di depan kita misalkan. Fal yudafi'hu, maka tahan dia, jangan sampai lewat, ditahan. Paham? Ini kita sedang sholat, Allahu Akbar, ini sutrohnya, kita sudah kasih pembatas, jangan lewat sini, tahu-tahu masih ada aja orang yang mau lewat. Fal yudafi'hu, maka tahan dia, ditahan. Ya. Kalau dia ngotot ingin lewat lagi, maka kita agak lebih keras. Falyuqatilhu. Falyuqatilhu itu maksudnya diperangi. Tapi keras kalimat itu ya. Falyuqatilhu, diperangi. Tapi bukan diperangi maksudnya itu diancam apa segala macam, enggak. Tapi agak keras kita melarangnya. Dengan tidak menyebutkan kalimat di dalam sholat. Kita masih di dalam sholat, Allahu Akbar, kita membaca ayat, kemudian ada orang yang sedang lewat, kita langsung tahan,
kita dalam keadaan sholat, ya. Kalau misalkan ketika kita tahan seperti ini, dia lewat lagi di belakang tangan kita tahan lagi, nah, ya, kita tahan. Bahkan dalam riwayat disebutkan kalau dia ngotot, fal yuqatilhu, maka bunuhlah dia. Nah, ini agak keras ini, ya. Maka para ulama itu menyebutkan apa maksud Rasulullah nyebut fal yuqatilhu, maka bunuhlah. Apa maksudnya? Maka laknatlah dia. Laknat itu maksudnya kurang ajar deh. Bahasa kita ini, bahasa Sabangnya, melaknat itu celako dia nih. Nah, itu adalah laknat namanya. Ya, pernah dengar kan? Orang-orang awam macam itu kan? Celako. Nah, itu laknat namanya. Itu sebuah laknat yang keluar dari lisan seseorang. Ya. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan kalaupun dia itu sampai menerobos kita sholat, maka jangan kita datang dia, kemudian kita tarik kulit dia. Paham enggak? Paham ya? Jadi kata Imam Nawawi, kalau memang kita sudah menahan, tahu-tahu dia ngotot sampai melewati kita sholat, kita jangan tarik dia. Jangan kita tarik. Orang yang lewat tadi kita suruh mundur pulih, coba lewat sana. Nah, tidak seperti itu. Ya, kalau dia sudah lewat sudah selesai. Ya, tidak tahu ngapain lah kalau dia sudah lewat. Ya, dan dosanya mungkin ditanggung dirinya. Kalau memang ilmu yang dia sudah dapatkan seperti itu. Tapi kalau ilmunya belum dapat, Allahu a'lam ya, apakah Allah anggap sebagai dosa atau tidak. Ya, tapi ketika sengaja dia melakukan itu, ya tetap berdosa. Tetap berdosa. Jadi kalau sudah lewat, maka jangan kita tarik dia untuk ke belakang. Dan maksud perkataan Rasulullah SAW, fal yuqatilhu, perangilah, maksudnya itu adalah laknatlah dia. Ya. Tapi para ulama menyebutkan hadis pendapat melaknat orang di dalam sholat, terutama orang-orang yang sedang melakukan orang-orang yang berjalan di depan kita yang sedang sholat, ya, pendapat-pendapat yang lemah. Ya. Walaupun dalam keadaan itu sah sholatnya, kalau kita melaknat seseorang di dalam sholat tidak masalah. Ya, contohnya Rasulullah SAW melakukan doa kunut dan melaknat orang-orang yang membunuh para hafiz Quran ketika sholat. Ya, tapi ketika misalkan orang lewat, ya, tidak perlu sampai kita laknat dia, celakalah kemudian, tidak perlu sampai seperti itu. Cuman ini sebagian pendapat ulama yang menafsirkan perkataan Rasulullah fal yuqatilhu, karena yuqatilhu ini artinya diperangi, artinya, ya, bahkan dalam riwayat disebutkan dibunuh. Ya, ini menunjukkan bahwasanya melewati orang yang sedang sholat itu hukumnya berat, haram. Ya, jadi seperti itu. Bahkan di hadis disebutkan kalau orang yang lewat itu menolak, maka dia adalah setan. Artinya perbuatan dia itu adalah perbuatan setan. Dikarenakan setan itu selalu mengganggu orang yang sedang sholat. Dan hadisnya banyak yang menjelaskan bahwasanya setan itu mengganggu orang yang sedang sholat. Kita pernah melewati hadis azan. Ketika azan dikumandangkan itu, maka syaitan akan berlari sejauh mungkin sehingga azan itu tidak terdengar lagi. Ketika azan selesai, maka syaitan itu kembali kepada kita.
kemudian membisikkan di telinga kita itu supaya kita lupa ini, mengingat itu, mengingat ini. Ya, itu syaitan kerjaannya. Maka ketika ada orang yang lewat di depan kita sholat dan kita tahan dia tapi dia ngotot tidak mau, maka dia perbuatannya sama dengan perbuatan setan. Ya, jadi seperti itu. Hadis selanjutnya, an Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aqbaltu rakiban ala himarin atin. Aku datang mengendarai keledai betina. Saat itu aku hampir balik. Wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtilam. Rasulullah SAW yusalli bin nas bimina ila ghairi jidar. Dan Rasulullah SAW sedang sholat di Mina dengan tidak menghadap tembok. Aku pun lewat di depan sebagian shaf sholat. Famarartu baina yaday ba'di al-shaf fanazaltu fa'arsaltu al-atan tarta. Lantas aku turun dan kulepas keledaiku agar merumput, artinya istirahat. Ya. Kemudian fadakhaltu fi shaf falam yunkiru dzalika alayya ahadun. Maka ketika itu aku masuk ke dalam shaf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku. Paham maksud hadis ini? Rasulullah ketika itu sedang di Mina. Di Mina berarti sedang melakukan haji. Ya, dan Rasulullah sholat di Mina. Rasulullah sholat tidak menghadap tembok. Makanya Rasulullah SAW itu ketika sholat beliau menancapkan sebuah tongkat di depan beliau sholat. Artinya tidak ada tembok sama sekali. Kalau kita ini kan tembok. Ya. Kemudian Abdullah ibnu Abbas melewati Rasulullah, lewat di belakang pembatas yang ditaruh Rasulullah SAW. Kemudian keledai ya yang disebutkan. Himar, keledai, naam. Kemudian keledainya itu disuruh istirahat, duduk di samping. Setelah Ibnu Abbas turun, keledainya disuruh beristirahat. Kemudian Ibnu Abbas itu melewati shaf-shaf sholat. Paham? Artinya Rasulullah di depan, ada shaf-shaf di belakangnya, ada jamaah di belakangnya. Dan Ibnu Abbas melewati shaf-shaf itu. Shaf orang sholat itu dilewati. Ya. Kemudian setelah dia melewati shaf, dia masuk ke dalam shaf, ikut sholat bersama Rasulullah. Setelah selesai sholat tidak ada yang mengingkarinya. Artinya perbuatan Ibnu Abbas itu benar enggak? Kalau tidak ada yang mengingkari, perbuatan Ibnu Abbas itu benar berarti. Kenapa Ibnu Abbas itu ketika dia berjalan di depan orang yang sedang sholat, di depan shaf-shaf jamaah yang sedang sholat itu tidak ada yang mengingkarinya? Karena perbuatannya betul. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwa pembatas makmum adalah pembatas imam. Yang tidak boleh adalah melewati imam. Berjalan di depan imam yang sedang sholat itu tidak boleh. Tapi kalau berjalan di antara makmum, ya, berjalan di antara makmum, maka tidak jadi masalah, boleh hukumnya. Ya, berjalan di antara makmum hukumnya boleh. Kapan hadis ini digunakan? Hadis ini digunakan kalau misalkan kita itu mempunyai uzur ketika sholat. Ada tidak kadang-kadang kita itu merasa sakit perut,
ketika sholat? Kadang-kadang ada ya. Dan kita dalam keadaan saf depan posisinya, ataupun di tengah-tengah saf. Apakah ketika itu kita menunggu sampai selesai sholat? Padahal perut kita itu misalkan, ya. Maka ketika misalkan kita merasakan ya, ada yang ingin keluar dari perut kita ini, mau kentut misalkan, dalam keadaan kita di tengah-tengah shaf, maka sebelum kentut itu keluarlah dulu dari shaf itu. Silahkan melewati shaf-shaf yang ada di belakang, tidak masalah, tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Karena Ibnu Abbas juga melakukan sesuatu hal yang sama. Ibnu Abbas berjalan di antara shaf-shaf sholat. Maka di sini para ulama menyebutkan apa? Pembatas makmum itu adalah pembatas imam, ya. Pembatas makmum itu adalah pembatas imam. Maka tidak jadi masalah berjalan di antara shaf-shaf yang ada di belakang imam ketika memang ada uzur yang syar'i. Bukan berarti seenak-enaknya kita jalan, tidak ya. Tapi dikarenakan ada uzur syar'i, tidak jadi masalah berjalan di antara shaf-shaf sholat tersebut, ya. Ini seperti itu. Kemudian hadis juga menyebutkan bahwasanya falam yungkiru zalika alayya ahadun. Ibnu Abbas menyebutkan, ketika aku melakukan itu tidak ada orang yang mengingkari. Maka termasuk kebiasaan para sahabat itu, kalau ada yang salah pasti ada yang mengingkarinya. Paham ya? Kalau ada yang salah pasti ada yang mengingkari. Kalau tidak salah maka tidak diingkari para sahabat. Gitu loh. Ya. Jadi kebiasaan para sahabat adalah mengingkari perbuatan-perbuatan yang mereka anggap salah. Ya, seperti itu. Hadis selanjutnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kuntu anam baina yaday Rasulillah wa rijlaya fi kiblatihi. Aku ketika itu tidur. Aku tidur di sisi Rasulullah SAW dan kedua kakiku di arah kiblat beliau. Nah ini, ya. Jadi misalkan Rasulullah sholat, Allahu Akbar, kaki Aisyah itu ada di arah kiblat, ya. Artinya Aisyah itu berbaring di depan Rasulullah SAW. Aisyah sedang berbaring di hadapan Rasulullah SAW. Jika sujud, dan ketika Rasulullah ingin sujud, macam mana Rasulullah sujud kalau ada kaki di depan? Tidak bisa ya. Maka ketika beliau ingin sujud, ya, fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya. Beliau menyentuhku, disentuh kaki Aisyah itu, dan ketika disentuh maka Aisyah itu melipat kakinya. Dalam riwayat yang lain, ketika kaki Aisyah itu berada di depan Rasulullah SAW, Rasulullah pindahkan kaki Aisyah. Kemudian baru Rasulullah SAW sujud. Ya. Fa idza qama basattuhuma, dan ketika beliau berdiri maka aku pun mengunjurkan kakiku lagi. Paham enggak? Seolah-olah main-main kan? Main-main enggak? Seolah-olah Aisyah ini bermain dengan Rasulullah SAW nih. Rasulullah SAW sholat, kemudian Aisyah itu kakinya di depan Rasulullah. Nah, ketika ingin sujud, Rasulullah pegang kakinya baru dilipat sujud. Ketika Rasulullah SAW berdiri, Aisyah kakinya memanjang lagi. Itu loh.
Ya. Fa iza qama basatu qalat wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabih. Dan ketika itu rumah tidak ada lampu sama sekali di dalamnya. Tidak ada lampu arti ketingok tidak ketingok. Makanya Aisyah itu melakukannya secara tidak sengaja, namanya tidak ketingok. Maka dalam hadis ini juga mengajarkan bahwasanya rumah Rasulullah SAW itu kecil, berbeda dengan rumah kita sekarang, bahkan berbeda dengan kamar santri sekarang. Ya, kamar santri ini luas kan? Pernah ada sholat sampai kita itu nabrak kaki kawan kita? Tidak deh kan? Jadi seperti itu kan? Berarti luas kamarnya. Kamar Rasulullah SAW ketika beliau sholat nabrak kaki Aisyah. Saking kecilnya rumah Rasulullah SAW. Itulah Rasulullah. Beliau dalam keadaan dunia ini yaktafi itu selalu merasa cukup. Padahal beliau mampu untuk membangun yang lebih besar. Ya, mampu Rasulullah SAW untuk membangun yang lebih besar. Bayangkan harta rampasan perang itu 1/5. 1/5 ini berarti 20% dari 100%. Kalau ada 100 juta itu 20 jutanya sudah punya Rasulullah SAW. Ya, mampu Rasulullah SAW untuk memperbesar. Tapi Rasulullah dalam keadaan dunia itu tidak seperti itu, tidak rakus Rasulullah. Ya, tidak dirakus Rasulullah SAW. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan kalau dia punya emas 2 gunung Uhud itu dia infakkan itu 2-3 hari. Ya, jadi seperti itu, tidak rakus Rasulullah. Maka hadis ini mengajarkan bahwa rumah Rasulullah SAW itu kecil. Maka ketika Rasulullah SAW sholat kadang-kadang menabrak kaki Aisyah yang sedang berbaring. Ya, yang sedang berbaring. Kemudian hadis ini juga mengajarkan bahwa bolehnya menjadikan seseorang itu sebagai sutroh, sebagai pembatas. Ya. Jadi jangan kalau di kita ini menganggap kalau ada orang yang berbaring di depan kita, kan yang nganggap aku mayit ya. Nah, itu kan kadang-kadang benar enggak? Kalau ada orang sholat menghadap ke arah kita yang sedang berbaring, kadang-kadang dianggap mayat karena nyumpah aku mati kan. Nah, itu kadang-kadang kawan-kawan kita ini. Ya. Padahal tidak seperti itu. Ya. Jadi bolehnya menjadikan seseorang itu sebagai pembatas di dalam sholat. Ya. Dan hadis juga mengajarkan kepada kita bahwasanya gerakan-gerakan yang dibutuhkan di dalam sholat tidak jadi masalah. Rasulullah ketika nepuk kaki Aisyah, ketika memindahkan kaki Aisyah, apakah Rasulullah bergerak? Bergerak Rasulullah. Tapi gerakannya dibutuhkan. Ya. Kalau Rasulullah tidak bergerak, maka Rasulullah itu sujud di atas kaki Aisyah nantinya. Ya. Karena posisi kaki Aisyah itu berada di arah kiblat. Kemudian hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika seorang suami menyentuh istrinya, di dalam sholat, maka sholatnya itu tidak batal. Ya, tidak batal. Ini seperti itu. Bab selanjutnya, babul jami, pembahasan tambahan tentang sholat. Dari Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Hadis ini
mengajarkan kepada kita bahwa sebelum masuk ke dalam masjid itu disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya. Dikarenakan Rasulullah menyebutkan ketika kalian masuk ke dalam masjid, janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat, ada seorang laki-laki datang masuk ke dalam masjid. Setelah datang langsung duduk, tidak sholat terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah SAW itu menyuruhnya untuk berdiri. Berdiri. Dan Rasulullah SAW menyebutkan hal yang sama, bahwa ketika kalian masuk ke dalam masjid, janganlah duduk terlebih dahulu sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Ya. Jadi sholat tahiyatul masjid termasuk sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan sunnahnya bagi seorang yang ingin belajar itu, apalagi dia di masjid, melakukan sholat 2 rakaat sebelum dia duduk menerima pelajaran-pelajaran yang akan dia pelajari. Ya, itu perkataan Imam An-Nawawi. Dan sholat tahiyatul masjid ini kapan saja ya. Ketika kita masuk masjid, sholat 2 rakaat, kapanpun itu, mutlak dia. Ya, mutlak, kapanpun itu boleh untuk dikerjakan. Dari hadis selanjutnya dari Zaid bin Arqam, qala kunna natakallamu fi salat, yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi salati hatta nazalat hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini lebih lucu lagi nih. Dulu kata Zaid bin Arqam, dulu ketika kami sholat, kami berbicara di dalam sholat. Nah, bayangkan kalau ada orang berbicara di dalam sholat, bagaimana? Batal tak sholatnya? Batal. Tapi dulu para sahabat ini berbicara ketika sholat, ya, sehingga Al-Quran itu langsung turun. Al-Quran itu langsung turun. Apa kata Allah? Hafizu, ya, ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat, terutama salat wusta. Salat wusta itu adalah salat asar. Perkataan para ulama, kenapa Allah itu mengkhususkan salat asar? Karena kebanyakan orang sekarang meninggalkan sholat asar dalam keadaan matanya itu terbuka, matanya itu sadar. Paham tak? Kalau sholat isya, orang meninggalkan sholat isya, kadang-kadang lah letih, kadang-kadang ya tertidur. Sholat subuh sama, orang meninggalkan sholat subuh, kadang-kadang dia tertidur, ya. Tapi sholat asar, kadang-kadang mereka meninggalkan sholat asar. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan matanya terbuka. Ada orang tidur di waktu asar? Kecil kemungkinan kan? Pasti waktu asar itu semua orang dalam kegiatan. Yang di kebun, kegiatannya di kebun, ya. Yang di laut, kadang-kadang kegiatannya juga di laut, ya. Makanya Allah itu menekankan salat asar. Bahkan disebutkan dalam riwayat, man taraka salatal asri faqad habitat amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, salat asar,
maka amalan-amalan dia dalam satu hari itu hangus, terhapus. Apa amalan kita? Sholat subuh kita hilang pahalanya, sholat zuhur kita hilang pahalanya, sedekah kita yang kita lakukan dalam satu hari habis, hilang pahalanya, hanya dikarenakan kita meninggalkan sholat asar. Ya, maka Allah menekankan sholat asar, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan ketika kalian menghadap Allah itu, ya, berhadaplah atau berdirilah dalam keadaan yang khusyuk. Maka ketika turun hadis ayat ini, fanuhina anil kalam, maka kami dilarang untuk berbicara ketika sholat. Ya, maka kami dilarang untuk berbicara ketika sholat. Bagaimana kalau misalkan orang itu berbicara dalam keadaan yang tidak sengaja? Ada tidak orang berbicara dalam keadaan tidak sengaja ketika sholat? Ada tidak? Ada. Ya. Contoh dulu kita punya abuk-abuk rahimahullah. Abuk-abuk ini beliau selalu ke masjid. 5 waktu beliau sholat di masjid. Cuman kalau imamnya itu bacaan agak panjang, maka ketika itu beliau itu ngomong, rame imam ini, berbicara beliau, dikarenakan memang beliau itu sudah tua. Ya, dikarenakan memang beliau itu sudah tua. Bahkan ada yang sholat di samping beliau ketika itu menyebutkan ketika beliau ruku naik sami Allahu liman hamidah, ya, beliau berkata au itu maksudnya sakit punggung. Ya. Dia berbicara ketika sholat, tapi dia berbicaranya spontanitas, paham enggak? Jadi berbicaranya itu spontanitas, ya. Dan mungkin beliau melakukannya tanpa ada kesadaran sama sekali, spontan, ya. Bagaimana hukumnya yang seperti ini? Maka Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan kalau pembicaraan yang seperti ini, ya, berbicara yang seperti ini di dalam sholat, dia tidak sengaja berbicara di dalam sholat, ya, maka sholatnya tidak dibatal, maka sholatnya tidak batal. Adapun yang batal itu adalah yang dia sengaja berbicara, ya, dia sengaja berbicara. Apalagi menggunakan lafaz yang tidak Arabi, yang tidak berbahasa Arab, ya, maka itu bisa dipastikan sholatnya sudah batal. Maka ketika itu datang ayat dan kami dilarang untuk berbicara di dalam sholat dan diperintahkan untuk berdiam diri, ya, ketika sholat. Satu lagi, ya, hadis yang terakhir dari Abdullah bin Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala idza ishtadal har fa abridu anis salat fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Rasulullah SAW menyebutkan jika panas menyengat maka tundalah sholat. Nah, tengok, sholat apa ini? Sholat zuhur. Kita sudah bahas kemarin, ya. Sholat zuhur itu ada waktu boleh,
ada waktu afdol. Ketika sudah masuk waktu sholat zuhur, sholat, tidak masalah, boleh hukumnya. Tapi afdolnya, kalau panas itu terik sekali, maka afdolnya agak didinginkan. Ya, agak didinginkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu menyebutkan panas itu termasuk percikan api neraka. Ya, panas itu termasuk percikan api neraka. Jangan sampai ketika kita sholat, kekhusyuan kita itu hilang disebabkan panas. Maka agak tunggu sampai dingin. Dingin itu sekitar jam 1:30, 2, agak dingin. Ya, tunggu sampai agak dingin. Dan itu afdal. Tapi kalau dibanding dengan sholat berjamaah, maka jamaah lebih afdal daripada menunggu. Ya, daripada menunggu waktu dingin ini. Kemudian kalau misalkan dalam keadaan yang musim kita sekarang ini banyak awan apa segala macam, ya lakukan di awal sholat, lakukan di awal waktu, karena tidak ada unsur panas yang melarang kita ataupun menganjurkan kita untuk mengulur waktu sholat. Ya, jadi seperti itu. Sampai sini dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjut minggu depannya, insya Allah, dengan hadis yang baru. Habis isya nanti yang punya pertanyaan silakan untuk ditanya. Semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.